Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parkiah. Saya bertugas di Min 2 Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan RPP dengan model pembelajaran Discovery Learning. Baiklah, inilah pemaparannya. Yang pertama adalah rencana pelaksanaan pembelajaran nomor 3. Yang pertama, identitas yang terdiri dari nama satuan pendidikan, Min 2 Lombok Barat, mata pelajaran PKN, kelas 1 semester 1. Materi pokok yang saya ambil adalah simbol sila-sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Submateri pokok simbol-simbol dalam Pancasila. Alokasi waktu 2 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Karena saya mengambil mata pelajaran PKN, maka mulai dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Yang pertama adalah KI 1, 1.1. Mensyukuri ditetapkannya bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas sebagai gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan indikator pencapaian kompetensi 1.1.1 mengucap syukur ditetapkannya bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas sebagai gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kompetensi dasar kedua 2.1 bersikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 2.1.1 dapat bersikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar pengetahuan 3.1 mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan pencapaian kompetensi 3.1.1 menyebutkan simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. Kompetensi dasar keempat 4.1 menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Sila Pancasila. Indikator pencapaian kompetensi 4.1.1 menentukan simbol yang tepat dalam sila-sila Pancasila. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan dan penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi simbol sila-sila Pancasila pada lambang negara Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan simbol yang terdapat dari sila-sila Pancasila. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, 15 menit. Uraiannya adalah, guru memberi salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran mereka, serta mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar. Selanjutnya, salah satu peserta didik diminta untuk memimpin doa. Sebagai pembuka pelajaran, peserta didik dapat diajar melalui kegiatan ice breaking untuk menghidupkan suasana kelas agar semangat. Misalnya dengan bernyanyi dan meneriakkan yel-yel penyemangat. Contohnya, tepuk semangat, semangat. Contoh, mengarahkan peserta didik agar mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai termasuk sikap yang akan dinilai selama proses pembelajaran. Selanjutnya, inilah kegiatan inti dari proses pembelajaran. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik. Model pembelajaran adalah Discovery Learning.
Metode yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan unjuk kerja. Media yang saya gunakan pada pembelajaran ini adalah poster simbol-simbol sila Pancasila, kartu gambar simbol Pancasila, dan kartu-kartu bertuliskan teks Pancasila. Alat atau bahan yang digunakan adalah kertas dan lem. Sumber belajar adalah buku siswa dan buku guru. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada Discovery Learning terdiri dari sintak. Yang pertama adalah memberi stimulus atau stimulation. Guru memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan simbol-simbol sila dalam Pancasila sambil mengajukan pertanyaan. Misalnya, siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, itulah gambar-gambar yang ditunjukkan. Selanjutnya, sintak yang kedua adalah mengidentifikasi masalah atau problem statement. Pada langkah sintak ini adalah pertama, peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dari gambar lambang negara Garuda Pancasila yang ditunjukkan oleh guru. Selanjutnya, guru mengarahkan pertanyaan peserta didik kepada simbol-simbol sila Pancasila. Selanjutnya, guru menunjukkan simbol masing-masing sila Pancasila. Sintak yang ketiga dari pembelajaran Discovery Learning adalah mengumpulkan data atau data collecting. Uraiannya adalah peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok diberi satu set kartu bergambar simbol dan bunyi sila Pancasila. Peserta didik memasangkan kartu bunyi sila Pancasila dan lambangnya. Kegiatan selanjutnya pada model pembelajaran Discovery Learning adalah pengolahan data atau data processing. Uraiannya adalah guru berkeliling pada tiap kelompok dan memberikan bimbingan. Selanjutnya adalah memverifikasi atau verification. Maksudnya adalah di sini guru memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk menemukan simbol Pancasila yang akan dipasangkan dengan sila-sila dari Pancasila. Yang terakhir adalah menyimpulkan atau generalization. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan tiap kelompok dan menempelkan lambang dan sila Pancasila, kemudian setiap kelompok membacakan hasilnya sebagai kesimpulan. Itulah sintak dari pembelajaran Discovery Learning. Kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah kegiatan penutup. Alokasi waktunya 15 menit. Peserta didik menyimak ulasan guru tentang kegiatan yang sudah dilakukan dan meminta peserta didik melakukan refleksi dari kegiatan yang baru saja dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kegiatan mana yang paling mudah atau yang paling sulit? Nah, setelah itu, baru peserta didik bersama guru mengumandangkan yel-yel penyemangat. Dan terakhir, sebagai penutup, guru mengajak peserta didik untuk mengucap syukur atas ilmu yang didapat pada hari ini. Penilaian pembelajaran. Penilaian yang saya pergunakan adalah yang pertama, ranah atau aspek sikap. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan. Sikap teknik penilaiannya tertulis, bentuk instrumennya adalah berbentuk jurnal. Yang kedua, aspek pengetahuan. Teknik penilaian yang saya pergunakan adalah tertulis. Bentuk instrumennya memasang simbol Pancasila. Dan yang terakhir, aspek keterampilan. Teknik yang saya pergunakan adalah secara lisan. Bentuk instrumennya adalah unjuk kerja. Instrumen penilaian terlampir. Lampiran yang pertama,
Inilah format penilaian sikap atau jurnal. Terdiri dari nomor, tanggal, nama siswa, catatan perilaku, butir soal, tindak lanjut. Pengetahuan yang saya pergunakan adalah lembar latihan pada buku siswa. Dan yang ketiga adalah keterampilan, menentukan simbol Pancasila. Di sini siswa disuruh maju untuk menentukan simbol-simbol dalam Pancasila. Kalau sangat baik, itu tidak ada kesalahan. Baik, ada satu kesalahan, cukup ada 2 kesalahan, perlu pendampingan lebih dari 2 kesalahan. Ini kriteria yang harus dicapai oleh siswa. Nilai keterampilan K4, contoh formatnya adalah terdiri dari nomor, nama, sangat baik nilainya 4, baik nilainya 3, cukup nilainya 2, perlu pendampingan nilainya 1. Demikianlah pemaparan RPP dari saya. Mohon sarannya supaya nanti dapat membuat RPP lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.